Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yuwi upatitang kodang ratang batang wadaraye tamahang sarating brumi rasmikahu itaro jano. Seseorang yang dapat mengekang amarah yang memuncak seperti seseorang yang pandai mengendalikan kereta kuda yang lepas kendali. Orang seperti itu aku sebut sebagai kusir sejati, sedangkan lainnya hanya sekedar pemegang tali kekang saja. Dhamma pada Kodawaga, ayat 222. Kepada pemimpin puja bakti yang saya hormati, ibu, bapak, oma, opa, saudara-saudara sedama yang saya hormati. Sungguh kesempatan yang berbahagia bagi kita semua dapat bersama-sama kewihara di hari Minggu yang cerah ini, di mana untuk kita berbuat kebajikan, menambahkan keyakinan, dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama, perkenankanlah saya pada kesempatan pagi hari ini untuk berbagi pengetahuan yang saya miliki, yang tertera di dalam berita Dhammacakka. Judulnya adalah Kendalikan Amarahmu bagaikan kusir sejati. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, berawal dari saya mengangkat tema ini, yang dimana suatu ketika saya berjalan di jalan tol, di kendaraan, melihat sepasang suami istri di jalan tol Kemayoran sana. Jadi sepasang suami istri ini berantem di dalam mobil. Jadi sungguh menginspirasi bagi saya untuk mengangkat tema ceramah pada pagi hari ini. Ya, kita di kehidupan saat ini, ibu, bapak, saudara-saudari sedama, mengetahui hukum adanya sebab akibat. Hukum sebab akibat atau hukum karma. Yang dimana ketika seseorang sahabat bertemu dengan seorang sahabat, merasa cocok, maka ia akan saling suka. Kalau saling suka, akhirnya bisa menjadi pasangan hidup. Kalau berbeda jenis. Tetapi kalau kita sebagai umat agama Buddha, setiap hari selalu diingatkan tentang kita harus mengembangkan yang namanya cinta kasih. Di sini mungkin ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama, ketika seseorang sahabat tidak saling cocok, tidak saling bisa dikatakan tidak akrab, maka seorang sahabat ini terhadap temannya sendiri bisa makan teman. Bahkan juga kalau seorang sahabat ketika ia bertemu dengan sahabat yang lain di satu wihara, ketika sahabatnya ini merasa tidak cocok, saling membenci, maka tidak segan-segan. Banyak orang yang memiliki alasan untuk tidak wihara, dikarenakan saya tidak ingin melihat orang yang saya benci. Kenapa? Karena takut saya berbuat kama buruk, menumbuhkan kama buruk kepada diri saya sendiri. Nah,
Ada lagi di dalam cerita itu dikatakan, ketika seseorang ingin pergi ke wihara, kita ingin pergi ke wihara aja sudah sulit, kena macet, parkir mobil sulit. Sudah nyampe di wihara, kita merasa ketika berbuat baik, ada orang yang tidak suka sama kita. Kemudian orang tersebut menjelek-jeleki kita, ngomongin kita. Inilah yang harus kita jauhkan, inilah yang harus kita hindari. Bahkan tidak hanya itu saja Ibu dan Bapak. Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, cermin televisi, cermin media massa, yang setiap saat kita lihat, kita pandang. Di mana ketika seseorang mengalami yang namanya emosi yang menjulang, seseorang mengalami emosi yang meningkat, disebabkan oleh apakah Ibu dan Bapak? Di dalam Adita Paryaya Sutta dikatakan, bahkan kemarin pun Yang Mulia Bante Sri Panyawaro berkata, ketika mata melihat dengan mata, ketika telinga kita mendengar dari telinga, ketika kita memiliki bau tidak sedap pada tubuh kita, ketika kita memiliki kulit yang kasar misalkan, bahkan memiliki pikiran yang tidak sehat, itulah penyebab dari kemarahan, amarah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kusir sejati. Ketika seseorang mampu mengendalikan amarahnya, ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, maka ia disebut sebagai kusir sejati. Kenapa? Kita bisa melihat film Tom Samchong. Beliau menunggangi seekor kuda sampai ke negeri barat. Seekor kuda dapat kita ibaratkan seperti pikiran kita. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan pikirannya ketika menunggang kuda, maka orang tersebut akan celaka, akan cilaka. Di sini juga Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama, ketika seseorang memiliki pikiran yang baik, ketika seseorang mampu mengendalikan kelima, keenam macam indrianya, ketika mata melihat, kita harus memiliki pengendalian. Ketika telinga mendengar kabar isu tentang Rohingya, kita tidak akan mudah terbakar. Ketika seseorang memiliki, atau ketika seseorang di kendaraan umum mencium bau tidak sedap dari orang lain di sampingnya, ia tidak akan mudah timbul pikiran buruk. Apalagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama, bagaimana kalau seseorang misalkan pasangan hidup, ketika di dalam suatu rumah, ketika seorang suami mencicipi masakan istrinya, masakannya tidak enak, masakannya keasinan, ini pula yang akan membuat diri kita timbul yang namanya amarah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebenarnya amarah di sini dikatakan disebabkan oleh keinginan kita. Keinginan kita yang tidak terpenuhi, tidak terpuaskan. Maka disampaikan oleh Sang Buddha, ketika seseorang mengendalikan keinginannya, dan ketika seseorang mengendalikan segala macam ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ia akan menjadi seseorang yang berbahagia. Ketika Ibu dan Bapak, saudara-saudara di rumah misalkan, di sini ada 3 macam perumpamaan. Amarah diumpamakan seperti kita mengukir. Bahkan ketika kita hidup, kita ibarat mengukir kehidupan. Kita mengukir kehidupan. Amarah diumpamakan seperti yang pertama. Seseorang mampu mengukir di atas batu karang, batu cadas. Ketika seseorang sudah mengukir dengan penuh kesungguhan, itulah yang diibaratkan seperti amarah yang ada di dalam pikiran kita, dapat kita simpan sampai
Berapa tahun? Selamanya, kalau kita tidak bisa memaafkan. Bahkan sampai mati pun kita masih memiliki yang namanya dendam di dalam pikiran kita. Inilah yang membuat diri kita akan menuju ke alam penderitaan. Contohnya, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama, ketika seseorang pasangan hidup, kalau ia memiliki yang namanya emosi, memendam amarahnya selama bertahun-tahun, maka ketika ia berkeluarga, ia tidak akan rukun, ia tidak akan harmonis. Bahkan rumah di dalamnya bagaikan neraka. Ketika seseorang bersama pasangannya, kalau misalkan kita pergi ke wihara, suaminya bilang, "Ma, cepetan, dandan jangan lama-lama." Ini yang menyebabkan akan terjadinya kemarahan. Kemudian istrinya bilang, "Apa bawel?" Nah, ini juga yang akan menyebabkan kemarahan. Maka kita bisa melihat dengan pengendalian diri kita. Bahkan Sang Buddha mengatakan di dalam Sigalowada Sutta, kenapa kita harus sering-sering mengembangkan yang namanya metta bhavana, cinta kasih kita, baik ke arah atas, ke arah bawah, ke arah manapun, kepada istri kita, suami kita, kepada atasan kita, bawahan kita. Inilah yang akan membuat diri kita menjadi terkendali. Dikatakan juga kalau kita tidak marah-marah, maka kita akan tidak cepat tua. Kita tidak akan cepat keriput. Mungkin bagi oma-opanya ada di depan sana yang masih berumur panjang, ya. Kenapa kita masih berumur panjang? Salah satunya adalah karena kita tidak suka marah-marah. Kalau kita suka marah-marah, otomatis kita akan cepat terserang sakit stroke, sakit jantung misalkan. Jadi kalau ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama, bagaimana cara kita untuk mengendalikan amarah kita? Bagaimana cara kita untuk tidak mudah terpancing yang namanya sama si emosi ini? Ya, jadi kalau kita memiliki emosi, jangan cepat tersundut. Karena kalau emosi kita cepat tersundut, bagaikan petasan yang nanti meledak-meledak. Ya, jadi kalau kita tidak ingin terpancing oleh emosi kita, dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya bagian kelompok 161, Anguttara Nikaya 5, Sang Buddha mengatakan, kita sebagai seorang manusia, sebagai umat manusia, haruslah sering-sering mengembangkan metta bhavana. Jangan bosan-bosan mengembangkan metta bhavana. Aduh Bante, saya mau mengembangkan metta bhavana, tapi tetap Bante membuat namanya musuh kalau ke wihara. Inilah yang harus kita dengan pengertian benar. Ketika kita ke wihara misalkan masih bertemu dengan musuh kita harus berterima kasih. Terima kasih kamu telah memasak kamar buruk saya. Terima kasih kamu telah melatih diri saya agar tetap sabar. Terima kasih saya sabar sampai jidat saya lebar. Jadi kalau ibu dan bapak di dalam kehidupan saat ini memiliki yang namanya kesabaran, ibu dan bapak tidak akan mudah menunjuk orang lain. Ketika orang lain mudah untuk berbuat salah, ibu bapak akan menunjuk. Tunjuk kita bagaikan ucapan kita. Ketika kita menunjuk kamu itu salah, sebenarnya siapa yang salah? Diri kita sendiri. Tunjuk satu kita ke depan, 3 ke belakang. Kita yang akan lebih salah. Apalagi di sini ibu dan bapak. Misalkan memiliki yang namanya pembantu di rumah. Ibu dan bapak serta saudara-saudara sedama, janganlah suka marah-marah kepada pembantunya. Kasihan. Kenapa? Karena misalkan ibu dan bapak pembantunya ini melakukan kesalahan, ibu dan bapak akan mudah untuk marah-marah. Ada di sini yang masih suka marah-marah sama pembantunya? Ada? Ya. Jadi kalau misalkan kita kepada pembantu-pembantu kita di rumah, misalkan saja pembantunya ini melakukan kesalahan, tidak mematikan lampu pada malam hari karena ingin tidak boros listriknya, jadi dimarahin pas pagi harinya. Sebenarnya yang marah-marah itu adalah
pikiran kita sendiri yang akan merugikan diri kita sendiri. Misalkan lagi pembantunya melakukan kesalahan, ketika pintu rumah tidak ditutup pada waktu menjelang malam hari karena banyak nyamuk, langsung diomelin. Kamu itu bodoh, tidak nurut kata saya. Coba kalau pintunya ditutup, tidak akan jadi hutan rumah saya karena banyak nyamuk. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, kita harus mengembangkan cinta kasih kita, tidak hanya kepada pasangan hidup kita, tetapi kepada bawahan kita, kepada pembantu kita. Ada sebuah cerita, ibu dan bapak, yang dimana ada seorang majikan. Ketika majikannya ini bertemu dengan para teman-temannya, sebangsawan orang kaya, orang yang berbisnis, ia selalu mudah tersenyum, ia selalu mudah ramah. Suatu ketika pembantunya ingin mengetes, ingin menguji kesabaran majikannya. Ketika majikannya pulang, pembantunya tidak menyiapkan air minum. Kemudian di pagi harinya, ketika majikannya sudah bangun, pembantunya sengaja bangunnya lebih siang. Hari keduanya juga begitu, hari ketiganya juga begitu. Sampai hari keempat, akhirnya majikannya menggunakan tongkat untuk memukul pembantunya. Di sini pula, pembantu hanya menguji kesabaran majikannya. Jadi kalau ibu bapak dan saudara-saudara sedama, ketika kita mudah terpancing yang namanya emosi ini, yang saya katakan, kita harus banyak-banyak mengembangkan cinta kasih kita. Banyak-banyak melakukan pengembangan meta bawana. Kemudian yang kedua adalah, ketika seseorang masih sering memiliki yang namanya kemarahan, amarah di dalam hatinya, kita haruslah memiliki yang namanya rasa belas kasihan, rasa kasih sayang, bukan rasa memelas kasihan di kamu. Jadi kalau ibu dan bapak dan saudara-saudara sedama, ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sifat peduli kepada orang lain, tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada semua makhluk. Ketika makhluk hidup, misalkan di rumah miara ikan, miara anjing, sebagaimana tugas kita sebagai majikan kepada peliharaan kita, memberi makannya, memberi minumnya. Kalau kita memiliki kasih sayang, misalkan kepada suami istri kita, kita di dalam kehidupan saat ini, kalau memiliki namanya kasih sayang, dikatakan cintanya itu sampai mati, nggak sampai seumur hidup. Kalau ingin cinta seumur hidup, di saat nanti suaminya meninggal, istrinya juga akan ikut meninggal. Ya. Jadi kalau kita cinta sampai mati kepada suami kita, istri kita, pasangan kita, memiliki kasih sayang, disinilah yang dikatakan seumur hidup. Ketika kita masih hidup, harus sama-sama menjaga yang namanya perasaan kasih sayang, belas kasihan. Bahkan ibu dan bapak, ketika misalkan suaminya baru pulang kantor, sediakanlah minuman, sediakanlah air hangat untuk dia mandi. Ini pula yang akan membawakan kerukunan, keharmonisan. Apalagi kita melihat di televisi, ada seorang anak bernama Angeline mati di kandang ayam. Kenapa? Karena seorang ibunya misalkan belum bisa memerhatikan anaknya. Makanya ada seseorang tetangganya yang benci mungkin kepada ibunya, maka ia membunuh anaknya. Jadi disinilah yang harus kita kembangkan kasih sayang kita kepada semua makhluk hidup yang berada di semua alam. Bahkan dikatakan di dalam Karamya Metta Sutta yang tadi ibu bapak bacakan setiap hari, kewajiban dan cinta kasih kita kepada semua makhluk hidup tanpa batas. Bahkan kalau kita sering mengembangkan cinta kasih kita, umpama seorang ibu yang menjaga seorang putra tunggalnya, selagi berdiri, berdiam, berjalan atau duduk, kembangkanlah perasaan kasih sayang kita kepada semua makhluk.
Terutama kepada diri kita sendiri. Kita mengembangkan cinta kasih kita, kasih sayang kita. Agar apa? Agar kita awet muda. Kalau kita ingin cepat awet tua, otomatis kita akan mudah untuk sering berkata kasar. Sering berucap kata kasar tidak benar. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha yang kedua. Lapis dhamma yang kedua, kalau kata Bhante Panyawaru. Memiliki yang namanya perasaan kasih sayang. Yang ketiga adalah kita harus meneguhkan pikiran kita dengan memiliki yang namanya UPK. Keseimbangan batin. Keseimbangan batin di sini merupakan keseimbangan batin yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, keseimbangan pikiran dan keseimbangan keinginan harus sama-sama seimbang. Kalau kita lebih mementingkan keinginan kita, ibarat pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Disinilah yang dikatakan keseimbangan batin bagi seseorang harus sering-sering dikendalikan. Apa penyebab seseorang akan mudah seimbang batinnya? Karena keinginannya mudah untuk diminimalisir. Kalau seseorang sering memiliki keinginan tanpa batas, siap-siap saja maklar menagih hutangnya. Kredit, tok ke rumahnya. Sana keluar, saya belum punya uang. Ini yang akan menjadi diri kita cepat gelisah. Gak bisa tidur kalau dikatakan. Kalau kita sering-sering memiliki yang namanya hutang. Hutang materi. Bukan hutang kebajikan. Kalau kita sering menyadari ibu dan bapak, saudara-saudari sedama, keseimbangan batin di dalam agama Buddha, ketika yang dikatakan oleh Sang Buddha, pengendalian diri terhadap materi kita mampu menimbang-nimbangnya. Kita mampu untuk membuat diri kita ini tidak mudah menderita. Kalau ibu dan bapak di dalam kehidupan saat ini masih sering untuk memiliki yang namanya keinginan, otomatis kita akan mudah gelisah. Tidak cepat tidur kalau malam hari. Karena kenapa? Karena kita masih memiliki hutang. Apalagi kalau hutangnya kita tidak bisa lunasi, kita akan dicela oleh tetangga-tetangga kita. Kamu punya hutang. Jadi manusia punya hutang akan cepat gelisah. Kemudian lagi, kalau kita sebagai seorang manusia menyadari yang dikatakan oleh Sang Buddha, ketika kita mulai muncul namanya perasaan amarah, kita harus sering-sering bilang terima kasih. Terima kasih kepada diri kita sendiri. Ketika ada orang ingin membuat diri kita cepat marah, kita harus bilang terima kasih. Tidak membuat diri saya mudah marah. Dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya, seseorang yang mampu mengendalikan pikirannya, mampu mengendalikan ucapannya, ketika misalkan ketemu musuhnya, cobalah kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Kalau ibu bapak dan saudara-saudari di dalam kehidupan saat ini tidak mengingat kebaikan-kebaikan teman kita yang tadinya membantu kita, kita akan mudah untuk jengkel. Kita akan mudah untuk memiliki namanya perasaan dendam. Jadi, kalau ibu bapak dan saudara-saudari dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kita lakukan adalah ketika ketemu teman kita yang membuat diri kita cepat marah, kita harus mengingat, kebaikan apa ya yang dia lakukan di masa lalu bersama saya. Perbuatan apa ya yang dia lakukan kepada saya sehingga membuat saya bahagia. Bahkan Sang Buddha mengatakan, keburukan sama kebaikan orang, lebih sering orang mengingat keburukannya, bukan kebaikannya.
Coba kalau misalkan seseorang sering-sering mengingat kebaikannya, maka ia akan hidup harmonis. Ia akan hidup bahagia. Selain seseorang mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus setiap saat merenungkan sesuai dengan parita abinha pacawekana pata. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri. Lahir pula oleh perbuatanku sendiri. Berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Kalau kita menderita, kita yang berbuat, bukan orang lain yang berbuat. Terkadang kita menyalahi orang lain, sehingga kita menderita. Coba kalau kita sering merenungkan kata-kata ini. Apalagi kalau kita sering merenungkan syair dari Karania Metasutta. Itulah yang menjadi penenang bagi diri kita. Hendaknya lah menjadi orang yang sopan, santun, ramah, mudah dirawat, bersahaja hidupnya, bertata susila yang baik. Inilah yang akan membuat diri kita tenang. Inilah yang akan membuat diri kita bahagia. Ibu dan bapak ingin memiliki ketenangan kan? Ingin memiliki kebahagiaan kan? Kalau ingin memiliki ketenangan, kebahagiaan, dimulai dari kita berbuat kepada diri kita sendiri. Baru berbuat kepada pasangan hidup kita. Baru berbuat kepada orang-orang keluarga yang kita sayangi. Berbuat apakah itu? Berbuat sama-sama mengajak orang lain untuk berbuat baik. Bahkan dikatakan oleh Sang Buddha, ketika seseorang sering berbuat baik, cobalah kita berbuat baik di mana-mana. Tidak hanya di satu tempat saja. Ketika kita sering berbuat baik dimanapun, kita akan mudah untuk dikenang. Kita akan mudah untuk saling mengenang dan dikenang. Saling dihormati. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama. Sesuai dengan syair tema, syair yang ada di dalam Dhammapada, syair 222. Dikatakan di situ ada seseorang biku asli bangsa Alawi, yang dimana syair ini diciptakan oleh Sang Buddha ketika seseorang biku ini mulai ingin mengadakan atau membenarkan kutiknya, gubuknya, tempat tinggalnya. Dia menebang pohon di hutan tanpa permisi. Kemudian ada sesosok dewa, Ruka Dewa, yang dikatakan Ruka Dewa ini sebelum biku ini ingin menebang pohon, Ruka Dewa ini memohon kepada biku ini, tolonglah biku, jangan menebang pohon ini. Kalau biku menebang pohon ini, saya mau tinggal di mana lagi? Sampai ia memohon, kemudian biku ini tidak menghiraukannya. Dan seketika biku ini memotong dahan pohon ini, dan di mana Ruka Dewa ini meletakkan anaknya di atas ranting pohon tersebut, sehingga anak tersebut dari Ruka Dewa ini, Ruka Dewi. Jadi Ruka Dewi ini memiliki anak, dan anaknya ini tangannya kepotong. Kemudian Ruka Dewi ini sedih. Kenapa? Karena biku ini tidak menghiraukan permohonan dari Ruka Dewi tersebut. Dan seketika Ruka Dewi ini ingin mengetahui gurunya dari seorang biku tersebut siapa. Maka Ruka Dewi ini menghampiri Sang Buddha, menjelaskannya sampai menangis-nangis. Tolong Sang Buddha, tangan anak saya telah dipotong oleh seorang biku ini. Kemudian biku tersebut dipanggil oleh Sang Buddha. Sehingga di dalam peraturan Winaya diciptakanlah bahwa seorang biku tidak boleh menebang atau memotong ranting pohon, bahkan memetik daun.
Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha, awal terciptanya peraturan tersebut. Setelah Sang Buddha membahas atau menguraikan dhamma kepada Rukhadewi tersebut, Rukhadewi ini mencapai tingkat kesucian Sotapati. Bahkan Rukhadewi ini dipersilakan oleh Sang Buddha untuk meninggal atau untuk berdiam di kuti Sang Buddha. Yang dimana di dalam kuti tersebut, Rukhadewi ini setiap Sang Buddha membawakan dhamma, Rukhadewi ini selalu mendengarkan ceramah dhamma Sang Buddha ini. Sehingga ia mencapai tingkat kesucian Sotapati. Namun sebelumnya, Rukhadewi ini karena ia belum memiliki kesabaran, ia ingin membunuh biku tersebut. Untung di dalam ia berpikir, saya seharusnya menyokong seorang biku yang memiliki sila. Saya tidak membunuhnya. Kalau saya membunuhnya, saya akan terlahir di alam neraka Awiji. Jadi ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, amarah yang ada di dalam diri kita pasti ada. Bahkan Sang Buddha mengibaratkan ada seperti batu cadas, ada seperti kita mengukir di atas pasir, ada kita seperti mengukir di atas air. Ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, ingin mengukirnya di atas mana? Kalau inginnya mengukirnya di atas batu nisan, bisa nggak? Di atas batu nisan seperti kita mengukir di atas batu karang. Jadi kalau kita memiliki namanya amarah, sampai mati kita tidak akan memaafkan. Namun kalau kita mudah untuk memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah, maka kita bagaikan pengukir yang berada di atas air. Kalau di atas pasir misalkan, kita memaafkan orang lain hanya sementara waktu, ibarat ombak yang menghapus ukiran kita di pasir tersebut. Jadi di sini ibu dan bapak serta saudara-saudari sedama, misalkan sering pergi ke pantai, disitulah kita akan mengingat kembali. Oh, aku sudah marah belum ya? Kalau aku masih muda marah-marah, kita siap-siap saja. Siap-siap untuk tidak panjang umur. Kalau kita ingin panjang umur, haruslah sering-sering tersenyum. Bahkan haruslah sering-sering untuk menyapa teman-teman kita yang berada di wihara ini. Kita sebagai umat Buddha haruslah menerapkan seperti yang dikatakan oleh Bante Ugaseno. Budaya santun di dalam kehidupan kita sangatlah perlu. Apalagi ibu dan bapak, kalau ingin memiliki banyak teman, banyak sahabat, ketika wihara, jangan kita berpikiran dinginnya ada di sini, nanti kita akan sakitnya ada di sini. Ya, kalau kita mudah untuk memiliki kehangatan, keharmonisan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan memiliki yang namanya kalyana mita, sahabat sejati yang mampu mengingatkan kita jika kita berbuat salah. Ketika kita mudah marah-marah, kita diingatkan kembali, hei kamu, kalau kamu marah-marah, nanti kamu akan cepat peot, kamu akan cepat keriput. Jadi kalau ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, kita ingin awet muda, nggak mau awet tua, haruslah sering-sering menciptakan pikiran yang penuh kedamaian. Dengan apa? Dengan sering-sering mengembangkan meditasi. Disinilah yang akan kita terapkan setiap saat. Dimanapun, kapanpun berada, ketika kita mampu untuk mengembangkan pikiran kita, amarah yang ada di dalam pikiran kita, ya sudahlah, akan berlalu. All is well. Kita akan mudah untuk mengendalikan pikiran kita. Kita akan mudah untuk mengendalikan ucapan kita dan perbuatan kita. Dan kita akan merasa bahagia di saat pagi hari, di saat siang hari, malam hari. Bahkan di saat kita bangun tidur. Kalau kita memiliki pikiran cinta, kasih. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kepada ibu dan bapak serta saudara-saudari sedama. Semoga kita menjadi manusia
yang mudah untuk memberikan senyuman, memberikan pengertian, pemahaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya akhiri sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.